Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan review dua benda sekaligus ya. Kenapa dua benda sekaligus? Karena keduanya mereknya sama, yang pertama. Dan kedua dikirim oleh orang yang sama. Terima kasih Bro Sebastian. Dari Sound Dignity, gue akan nge-link channelnya dia di bawah. Dan ketiga, biar lebih cepat ya, karena masih ada beberapa ayam yang perlu gue review dan beberapa topik yang perlu gue bahas di channel ini. Dan ya, daripada gue berlama-lama mendingan gue selesaikan sekarang gitu loh. Oke, ayo kita mulai ke reviewnya. Kali ini ayamnya yang gue review hari ini tuh bukan sebuah ayam yang jelek ataupun yang mengecewakan. Sebenarnya ada unsur mengecewakan juga ya, karena kedua ayam ini sangat di hype luar biasa. Dan menurut gua, walaupun gua bisa melihat kenapa mereka di hype, dan mereka menurut gua pantas di hype dibandingkan ya, terutama dibandingkan ayam-ayam lain yang di hype, gua masih merasa bahwa mereka ada kekurangan yang cukup bisa dibilang tanda kutip fatal, tapi enggak juga, karena memang di harga segini kekurangan seperti ini menurut gua masih tahap wajar. Dan untuk most people, it's not going to be a huge problem. Jadi ya, ya menurut gue masih oke lah ya dua ayam ini. Bahkan menurut gue gue bisa rekomend. Nah, gue bisa rekomend for the most part. Cuman nanti kita akan bahas juga tentang kekurangannya. Yang Anda lihat di meja gue sekarang adalah, yang di sebelah kiri adalah Truth Ear Zero. Ya, ayam yang dibuat berkolaborasi dengan saudara Krinacle. Ya, yang bisa dibilang suhu ayam bagi kebanyakan orang. Lalu di sebelah kanan ada Truth Ear Hexa yang cukup dielu-elukan juga ini ayam oleh beberapa reviewer di Indo maupun di luar. Dan di sini ada Sound Heart Mirror. Fungsinya cuma pembanding doang untuk komparasi. Karena review tanpa komparasi itu bukan review tapi ngiklan. ya itu ada opini beberapa orang seperti itu. Cuman gue nggak akan begitu bahas soal itu. Oke, kita akan porsi pembahasannya. Jadi pertama gue akan bahas ini dulu, lalu ini, tapi per kategori ya. Jadi ya, untuk overall tonal balance, tuning dan tonal balance, menurut gue keduanya tuh lumayan bagus ya, lumayan bagus. Untuk di Truth Ear Zero, tuningannya agak-agak mengarah ke Harman ya. Kalau misalnya Anda perhatikan tuning ala Moondrop Blessing 2 gitu ya, model-model seperti itu, dan emang lo suka model-model tuning seperti itu, menurut gue lo bisa ke Truth Ear Zero. Dan menurut gue it's quite splendid, meskipun ada beberapa ornamen yang gue gak gitu suka juga, terutama di bass. Dan akan gue bahas pas kita lagi bahas. Cuman overall tonal balance-nya sangat oke lah. Gue bisa bilang cukup memperhatikan relasi fundamental dan harmonics. Sama seperti Truth Ear Hexa. Truth Ear Hexa itu secara overall tuningnya lebih ke just neutral-ish tune ya. Mungkin gue bisa bilang mild U-shape atau mild V-shape. Cuman generally dia neutral lah, gue bisa bilang ya, flat kayak model-model IRM9 mungkin ya, model-model seperti itulah tuningnya. Cuman walaupun agak berbeda juga dengan IRM9 memiliki sedikit lebih banyak body di presentasi. Cuman ya generally agak-agak lebih flat tune daripada tanda kutip Harman tuning seperti pada Zero. Menurut gue keduanya still good. Ya, itu dulu untuk overall tuningnya. Untuk bass, kesamaan dari kedua ini menurut gue, the dynamics is not very present, agak sedikit compressed di keduanya. Walaupun presentasi bass dari kedua ini juga cukup berbeda. Di Truth Ear Zero gue ngerasa bahwa misalnya bass dia itu lebih benar-benar sub bass oriented. Sebenarnya keduanya sub bass oriented. Cuman perbedaannya sub bassnya sangat maju. Menurut gue agak sedikit terlalu maju dan agak sedikit terlalu kotor, agak sedikit terlalu tolol ya menurut gue. Biasanya dulu gue ngomongnya bass tolol. Cuman
bedanya daripada bass tolol pada umumnya yang berada di KZ-KZ seperti yang DQ6 dan sebagainya. Bass tolol di sini tuh dilimitasi di sub bass saja, dan mungkin ada emang orang-orang yang mencari begitu, cuman ya di gua menurut gua sih tidak koheren tipe-tipe bassnya sini. Dan emang cocok sekali mengkonfigurasinya, di mana emang ada satu driver di sini emang fungsinya cuma untuk bikin sub bass doang. Dan emang terasa seperti itu. Jadi kayak sub bassnya menurut gue agak main sendiri dan tidak koheren dengan frekuensi-frekuensi lainnya. Dan jujur menurut gue it's not good. dan hanya mengotori frekuensi-frekuensi lain, walaupun jelas ada distinctionnya di ada penurunan amplitudo. Gue nggak bisa nemuin katanya apa yang tepat ya. Jelas ada dipnya lah ya, yang cukup jelas di antara sub bass dan mid bass untuk upper bass dan sebagainya, agar nggak bocor-bocor ke mids. Dan menurut gue presentasi midsnya cukup bagus, cuma nanti kita bahas di mids nanti. Di sini bassnya itu sama, tidak dynamic, dan gue merasa agak sedikit compressed. Cuma presentasinya lebih tight, lebih kerasa fast menurut gue di sini. Walaupun menurut gue secara overall punch-nya agak sedikit limper ya, nggak juga sih. Overall kemampuan dynamics-nya lumayan mirip, dan keduanya nggak gitu bagus kak, apalagi kalau bisa dibandingkan dengan Heisa Hard Mirrors ini. Tapi ya perceptionnya itu terasa lebih fast karena elevasinya tidak se-ekstrim di sini, dan elevasinya menurut gue konturnya agak sedikit lebih clean lah di Truth Ear Hexa, dan tidak terasa kayak ini main sendiri dibandingkan yang lainnya. Walaupun konfigurasinya lebih ke 1 DD dan 3 BA ya, harusnya malah koherensinya tidak begitu bagus. Tapi ternyata koherensi sini lebih jelek. Jadi ya begitulah. Di sini koherensinya bukannya luar biasa bagus ya, tapi it's acceptable terutama di kelas harganya gitu. Tapi di sini menurut gua agak mulai ke ranah-ranah nggak masuk akal sih, cuman ya mungkin bagi bass head mungkin Anda suka ya. Cuman ya menurut gua sih nggak gitu bagus. Untuk presentasi mid range-nya seperti tadi gua sebutkan di overall tonal balance, menurut gua dua-duanya presentasi secara tuningnya itu cukup oke. Bedanya adalah di sini lebih Harman, di sini lebih flat, mendekati flat. Walaupun sebenarnya Harman mencari flat juga, cuman targetnya agak sedikit berbeda. Ini lebih konservatif lah dalam bentuk ear gain-nya, lebih kayak model-model ear gain-nya si ya Kato kalau nggak Starfield gitu. Kalau sedangkan sini ear gain-nya agak sedikit lebih ekstra gitu ya, kayak model-model Blessing 2. Walaupun perbedaan tidak begitu banyak, cuman kerasa lumayan karena dia juga ada elevasi juga di lower treble dan mid treble juga. Nanti kita akan bahas soal treble juga. Ya, tapi ya keduanya menurut gua memiliki mid range cukup bagus secara tuning. Untuk treble-nya menurut gua presentasi treble di Zero agak sedikit cukup natural menurut gue. To be honest, it's not bad. It's not bad actually. It's pretty good, terutama untuk di kelas harganya ya. Menurut gue tuning di treble di Truth Ear Zero itu menurut gue cukup proper dan cukup oke. Tidak ada complaints di mana-mana, tidak ada peak, tidak ada pedes-pedes ataupun fatiguingnya nggak ada. Menurut gue presentasinya smooth dan balance lah anggapannya, presentasi mid, lower dan upper treble. Walaupun menurut gua agak sedikit banyak energi di lower treble, tapi it's fine, it's completely fine karena konturnya cukup baik dari upper mid range. Sedangkan Truth Ear Hexa menurut gua overall cukup fine, cuman gua merasakan ada sedikit ornamen di definition range sekitar 9 ke 11 12K. Dan menurut gua agak sedikit terlalu banyak energi di sana, dan membuat presentasinya kerasa lebih gritty, lebih kering ya menurut gua. Cuman ini juga bisa berpengaruh dari timbre-nya juga, timbre drivernya, which is menurut gua sih not very good ya dalam hal presentasi treble. Tapi
overall still good. Not very good dalam sektor tersebut. Sektor 9 sampai 12 kayaknya. Cuman overall still very good. Tidak ada peak yang terlalu ekstrim atau bagaimana. Gue agak merasa sedikit ya tadi gue bahas kebanyakan energi skill 9 sampai 12 ke, cuman ya generally it's fine. Mungkin ada beberapa lagu yang kerasa agak lebih drier atau lebih pedas gitu karena that extra energy, cuman ya udahlah ya. Begitu. Oke, saya membahas soal technical performance. Sebenarnya tadi gue ada mulai nyenggol dikit soal dynamics ya. Dynamics untuk kedua ayam ini sebenarnya menurut gue agak-agak ya udahlah ya, kayak sesuai dengan harganya yang menurut gue ya it's still fine lah, it's not horrible, enggak selevel Tin P1 ya yang super kompres di semua sektor. Cuman mostly kalau misalnya kita apalagi kita bandingkan sama Hasan Hadmir, tapi walaupun menurut gue jangan dibandingkan sama ini sih. Kerasa agak sedikit compressed overall ya, the dynamics. Jadi kecil besarnya sebuah suara, lembut dan kerasnya suara itu range-nya tidak begitu banyak lah anggapannya ya. Jadi kerasanya every instrument is at a similar loudness, terutama untuk di hexa. Gue agak merasa seperti itu. Walaupun it's not very bad ya. Ya yang cukup noticeable menurut gue. Secara detail untuk $50 dan $80 ya, di mana harga aslinya it's fine, it's pretty good, it's okay menurut gue ya. Secara technical performance, secara detail menurut gue keduanya masih belum sampai level Hasan Hadmirer, dan keduanya juga belum selevel Sal Notes Dioko, itu juga belum menurut gue. Tapi ya keduanya masih cukup oke lah ya. Mungkin dibantu daripada compression dari dynamics itu membuat persepsi detail lebih kerasa gitu, dan energi sedikit lebih energi 9 sampai 12K di Third Ear Hexa membantu dia untuk lebih kerasa, lebih detail gitu, karena itu definition range juga. Iya. Menurut gue the level of resolution ya untuk si Zero dulu ya. Gue nggak merasa it's particularly under resolving. Mungkin gue bisa nggak selevel, nggak sejelek resolusinya Blonde mungkin ya, Blonde 03. Tapi ya I think it's about the price ya. Kira-kira menurut gue it's what I would expect di harganya ya, memiliki resolusi segitu. Cuman I think it's on the good side ya, the good side of the resolution. Jadi kayak sedikit lebih baik daripada harganya, mungkin sedikit around the level of Dunu Titan S, walaupun karena kemampuan detail yang dimiliki oleh Dunu Titan S di bagian bassnya sedikit lebih baik daripada ini, karena presentasi bassnya yang nggak gitu bagus di Third Ear Zero, dan dibantu dari dynamics yang baik juga dimiliki oleh Dunu Titan S, yang buat subtle details kerasa lebih subtle dan lebih proper lah anggapannya. Ya itulah, jadi kayak makro kontrasnya sedikit lebih bagus di Dunu Titan S, yang membuat persepsi kelihatan lebih lifelike-nya, tapi lebih baik di Dunu Titan S daripada di Third Ear Zero. Sedangkan di Hexa itu menurut gue ya kira-kira overall level Dunu Titan S lah ya, secara detail. Mungkin ya masih gue bisa merasakan di Hasan Hadmirer bisa memunculkan lah ataupun menjelaskan sedikit lebih banyak tekstur dari vokal-vokal seperti vokal Livingston Taylor di lagunya My Romance. Itu cukup jelas bahwa Hasan Hadmirer memiliki kemampuan detail lebih baik di situ. Ataupun ya di album itu sih sebenarnya sih ya, gitulah. Ya, tapi keduanya itu memiliki sebuah keunggulan yang cukup baik ya, terutama dan keunggulan itu berada di
kemampuan spatial presentation ya, sound stage, imaging separation, dan layering dan sebagainya itu. Keduanya memiliki kemampuan spatial presentation yang cukup above average, terutama di Hexa. Gue merasa dia lebih wide daripada Hassan Hard Mirror, dan kemampuan image separation dan layeringnya jauh lebih baik daripada Hassan Hard Mirror, noticeable. Dan cukup jelas juga kalau misalnya itu lebih kerasa terpisah ya lagu-lagu, instrumen-instrumen. Dan juga di True Ear Zero juga bagus tentang spatial presentation, walaupun di segala sisi dia tidak sebagus di Hexa mengenai terutama di stage width-nya. Di lebar stage-nya menurut gua dia agak mirip kelebarannya si Hassan Hard Mirror. Sedangkan Hexa setelah lebar mungkin lebih ke TNT2 ya. Tapi dia bisa membuat space yang lebih deep daripada TNT2. Jadi menurut gua kemampuan spatial presentation-nya untuk kedua ini cukup di atas rata-rata dan cukup baik. Ya, ataupun gue bisa bilang ya bagus lah. Ya. No complaints di sana. Dan terakhir soal timbre. Nah, ini mungkin yang memisahkan orang-orang yang memilih True Ear Zero ataupun True Ear Hexa. Jadi begini, walaupun True Ear Zero harganya lebih murah ya, 500.000 lebih murah kalau nggak salah. Gua bukan artinya True Ear Zero itu lebih bagus, lebih jelek dari True Ear Hexa, terutama di dalam timbre-nya. Kalau misalnya Anda biasa mendengar ayam single DD ataupun at least BA dengan kemampuan timbre yang bagus gitu, kayak AIR M9 gitu, kalau enggak ya M7, kalau enggak 64 Audio U12T. Pertanyaan gue adalah ngapain kalian mencari ayam seharga ini? Ya nggak usah, mendingan save your money and buy something else ya, beli makanan, beli apa gitu ya apapun itulah, karena ya gue juga bingung juga, tapi ya selalu lah duit lo. Tapi kalau misalnya Anda biasa mendengar ayam dengan timbre yang baik, Anda akan notice bahwa True Ear Hexa itu kerasa sangat dry dan BA ya, sangat BA cara timbre. Sedangkan it's a bit more enjoyable, a bit more organic ya, organic sounding, thicker sounding, more full bodied sounding di True Ear Zero daripada di Hexa. Dan bahkan menurut gua, walaupun kalau misalnya secara measured ya, treble lebih bright harusnya di Hassan Hard Mirror, saat didengar Hexa kerasa lebih kering daripada Hassan Hard Mirror. Surprisingly seperti itu ya. Lebih thin, lebih tipis, lebih kering daripada Hassan Hard Mirror. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan dan tidak begitu peduli dengan timbre ya, presentation kayak kering ataupun kekeringan daripada musiknya itu, dan hanya memperhatikan apakah tonalnya correct dan balance, everything kerasa balance, yang tanda kutip ya, balance, mungkin True Ear Hexa itu bisa menjadi pilihan untuk Anda, walaupun tadi ada ornamen 9-12 nya ya. Tapi kalau Anda memperhatikan timbre juga ya, dan lu mau mencari yang lebih netral dan presentasi agak mirip-mirip seperti ini, ya menurut gua agak susah juga ya. Karena kalau misalnya lu mungkin lo bisa ke Dunu Titan S, mungkin lo bisa, atau bahkan lo coba dengerin dulu itu apa namanya, Tin Hi-Fi T2 DLC ya, Tin T2 DLC itu agak bright juga sih, cuman agak thin juga sih, cuman menurut gua this is a bit more distinctively BA sounding. Tapi ya it's actually not bad, cuman kalau lu merasa trouble dengan presentasi seperti itu, ya mungkin it's a consideration juga sebelum lu ngegas beli True Ear Hexa. Personally, gua tetap lebih demen high sound sih ya, karena ya detail dan dynamics itu sih. Cuman ya
menurut gue bisa concede dan gue bisa bilang bahwa kedua IM ini memiliki tonal balance yang superior dibandingkan Sound Hard Mirror yang jelas peaky di bagian treble-nya. Walaupun overall bass sama mid range-nya menurut gue comparable lah antara mereka bertiga. Malah jadi kayak sound tuh antara bass dan mid-nya tuh ya agak di antara lah mereka lah. Ya begitulah. Apakah gue bisa compare mereka langsung dengan Titan S secara technical performance? Jujur gue nggak bisa karena gue nggak punya barangnya sekarang sama gue. Cuman lu ada informasi, kita ada data ya, perbandingan AC Sound dengan Titan S. Ya boleh bandingkan di sana. Tapi gue ada sedikit melakukan perbandingan juga sih di sini ya, jadi berdasarkan memori tapi intinya begitulah. See you next time, Godspeed.